Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Kita hari ini masuk ke logika kombinasi ya. Gimana tadi bisa mengerjakan? Bisa ya, lihat di catatan aja kan ada. Kalau nggak bisa ya nanti dibaca lagi catatannya. Logika kombinasi. Kalau sebelumnya kita kan sudah belajar tentang rangkaian logika yang bisa diselesaikan menggunakan peta Karnaugh. Nah, ini nanti kita juga akan menyelesaikannya menggunakan peta Karnaugh untuk menentukan persamaannya atau fungsi bolnya itu seperti apa. Rangkaian logika di dalam sistem digital itu dapat berupa dua ya, bisa kombinasi ataupun urutan. Nah, kita hari ini akan belajar untuk yang kombinasi. Kombinasi itu nanti ada rangkaian penjumlah, rangkaian pengurang, dan rangkaian penjumlah atau pengurang. Sebenarnya ada lagi rangkaian pengubah sandi gitu ya, terus ada pembanding dan lain-lain. Sebenarnya banyak bentuk yang kombinasi. Suatu rangkaian kombinasi terdiri dari gerbang logika yang akan menghasilkan keluaran sebagai hasil tanggapan dari dua atau lebih variabel masukannya. Jadi masukannya ada yang kalau 2 bit ya berarti masukannya 2. Kalau misalkan nanti lebih dari 2 bit masukannya bisa 3. Sedangkan keluarannya itu nanti tergantung pada kombinasi gerbang yang digunakan dan masukan yang masukannya bisa high low gitu ya, bisa kombinasi high dengan low atau low high low gitu, tanpa memandang masukan sebelumnya. Rangkaian logika kombinasi melakukan pengolahan informasi yang sepenuhnya ditentukan secara penyelesaiannya itu nanti akan ditentukan secara logika oleh himpunan fungsi pol. Jadi nanti hasilnya itu berupa persamaan yang tergantung dari inputnya berapa input, bisa XY atau bisa XYZ. Sedangkan rangkaian urutan atau sekuensial mempunyai memori dan bisa dilengkapi dengan rangkaian feedback. Jadi kalau bedanya rangkaian kombinasi dengan rangkaian urutan, kalau rangkaian kombinasi itu dia tidak memperhitungkan masukan sebelumnya, jadi tidak ada memorinya. Sementara kalau rangkaian urutan itu dia mempunyai memori dan bisa dilengkapi dengan rangkaian feedback. Rangkaian feedback ini merupakan suatu jalur sinyal yang memungkinkan keluaran dari gerbang itu dikembalikan ke masukan gerbang yang sama. Jadi dari yang udah keluar kemudian dimasukkan lagi ke dibalikan lagi gitu ke masukan ya. Output dari rangkaian sekuensial ini tergantung pada masukan saat itu dan keadaan sebelumnya yang tersimpan dalam memori. Perilaku rangkaian urutan bergantung pada urutan masuk menurut waktu dan keadaan rangkaian. Nah, ini minggu depan kita masuk ke yang rangkaian sekuensial ya. Rangkaian kombinasi itu terdiri dari variabel masukan, gerbang logika, dan variabel keluaran. Tidak dilengkapi dengan feedback atau jalur umpan balik. Gerbang logika dalam rangkaian kombinasi menerima sinyal dari masukannya dan menghasilkan sinyal pada keluarannya. Proses tersebut akan mengubah informasi biner dari data masukan menjadi data keluaran. Nah, untuk n variabel masukannya nanti, untuk n variabel masukan nanti akan ada 2 pangkat n kombinasi nilai biner yang mungkin terjadi ya. Jadi kalau misalkan ada 2 berarti nanti ada 2 masukan, jadi nanti kombinasi ada 4. Untuk satu kombinasi masukan terdapat 1 dan hanya 1 keluaran. Nah, suatu rangkaian kombinasi dapat diuraikan oleh M fungsi pol 1 untuk setiap variabel keluaran. Setiap fungsi keluaran dinyatakan dalam N variabel masukan tersebut.
Nah, ini adalah diagram blok dari rangkaian kombinasi. Ini ada N variabel masukan, ini rangkaian kombinasinya, dan ini M variabel keluaran. Setiap variabel masukan dapat mempunyai satu atau lebih jalur kawat atau saluran ya, satu atau lebih. Misalkan variabel masukannya A, B. Nah, A-nya itu nanti bisa cabang ke bawah. Tapi jika hanya tersedia satu kawat saja atau satu jalur saja, maka mewakili variabel dalam bentuk normal atau komplemennya. Jadi bisa nanti kalau cuma satu itu berarti nanti bisa satu atau bisa high atau bisa komplement dari high gitu. Sehingga perlu diperlukan suatu pembalik atau inverter ya. Jadi kalau misalkan masukannya A, padahal nanti dia butuh inverter A atau A aksen, nah, maka perlu ditambahkan fungsi inversi ya. Jika masukan terdiri dari dua jalur atau dua kawat, maka tidak perlu inverter untuk masukan tersebut. Nah, untuk rangkaian kombinasi, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah satu, pernyataan masalah yang direncanakan, penetapan banyaknya variabel masukan yang tersedia dan variabel keluaran yang diperlukan, kemudian pemberian lambang untuk setiap variabel masukan dan keluaran, kemudian penurunan tabel kebenaran yang mendefinisikan hubungan antara masukan dan keluaran tersebut. Jadi nanti ada tabel kebenaran yang mendefinisikan hubungan antar masukan dan keluaran, terus dari tabel kebenaran tersebut bisa dibentuk pernyataan bold atau fungsi bold yang paling sederhana untuk masing-masing keluarannya. Nah, berarti nanti kita pernyataan boldnya itu kita buat dengan menerapkan peta Karnaugh. Kemudian penyusunan diagram logika yang direncanakan. Jadi kalau sudah keluar peta Karnaugh-nya, sudah ada fungsinya, kemudian fungsinya itu baru diimplementasikan atau dibuat dalam diagram logika yang memenuhi persamaan tersebut. Tabel kebenaran untuk suatu rangkaian kombinasi terdiri dari kolom masukan dan keluaran. Nilai logika 1 dan 0 pada kolom masukan memberikan dua pangkat kombinasi biner. Nilai biner untuk keluaran didapatkan dari pernyataan persoalan, dan suatu keluaran dapat sama dengan 0 atau 1 untuk setiap kombinasi masukan yang berlaku, akan tetapi dapat terjadi adanya kombinasi masukan yang tidak pernah muncul yang dikenal dengan kondisi ta'adzur. Ini metode perencanaan itu tadi kita tuh ceritanya nanti membuat suatu rangkaian logika yang paling mungkin gitu ya, rangkaian aritmatik yang paling mungkin atau gerbang logika yang paling mungkin. Fungsi keluaran bold dari tabel kebenaran dapat disederhanakan menggunakan manipulasi aljabar, metode Karnaugh dan atau tabulasi. Jadi sebenarnya tidak hanya pakai Karnaugh aja, bisa juga pakai manipulasi aljabar. Tetapi manipulasi aljabar itu berarti nanti dari dari tabel kebenaran ditulis ininya ya, mau pakai apa, mau pakai penjumlahan hasil kali atau perkalian dari hasil jumlah gitu ya, jumlah hasil jumlah, perkalian dari hasil jumlah. Masih ingat untuk yang peta Karnaugh? Ada sum of product dan product of sum. Product of sum. Ya, itu. Nanti kita akan terapkan di sini. Metode perencanaan harus mempertimbangkan. Nah, ketika kita akan membuat, ketika kita nanti memilih, bisa jadi gerbang logikanya itu bentuknya banyak yang memenuhi, tapi kita harus memilih satu di antara yang banyak itu. Nah,
Apa yang menjadi pertimbangan? Yang pertama itu gerbang yang digunakan harus sesedikit mungkin. Ya, kemudian banyaknya masukan ke suatu gerbang itu harus minimum. Kemudian waktu yang diperlukan oleh suatu sinyal untuk menjalar atau melakukan transmisi sepanjang rangkaian harus sesingkat mungkin. Kemudian terdapat interkoneksi sesedikit mungkin dan batasan kemampuan penggerak atau driving capability untuk masing-masing gerbang harus diperhatikan. Nah, ini faktor-faktor ini kenapa harus diperhatikan? Karena kan nanti akan mempengaruhi dari kecepatan langkah ya. Kalau jalan langkahnya berarti kan nanti jadi lambat ya. Terus yang kedua memori ya, memori kan kalau ini kan bagaimana bagaimana gerbang itu dibuat supaya sedikit mungkin memori yang bisa diambil. Nah, ini contoh dari ini yang sudah kita bahas di yang dari yang kalau contoh ketika kita akan membuat rangkaian logika yang mendefinisikan ekspor ekspor itu atau Y, tetapi bukan bagiannya sama dengan high kan gitu ya, itu jika X atau Y tapi tidak boleh kalau dua-duanya sama dengan satu, jadi masukannya harus X-nya 1, Y-nya 0 atau Y-nya 1, X-nya 0, sehingga nanti posisi high-nya diperoleh di ini ya. Jadi kalau ini kan kombinasi kalau ini ada dua itu nanti kombinasinya dapat 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, untuk ekor itu kan dia akan diraih ketika salah satu dari inputnya tidak boleh kedua-duanya ya, itu bernilai high. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti bagaimana untuk membuat logikanya ya dari tabel kebenaran ini. Nah, ini kan jadi contoh yang sebenarnya di sini kita bisa bisa menerapkan itu ya atau produk pasar dengan nilai ininya, nilai outputnya kayak lolonya ya. Nah, dari sini dari tabel kebenaran tadi kan kita bisa melihat yang high itu nomor mana, yang high kan ini ya 0, 1, 1, 0 sampai ya mana ini apa nih? Kalau ini kali ditambah kali ini kali ini apa? Ya. Berapa? Coba kalau lupa pada sebentar yang pakai peta tanam itu berapa? 7 Ibu. Nah, 7 Pak. Saya baca. Coba dibaca sebentar. Ini materinya dan dan ini spesifik dan suku bapak diingat lagi dibaca ada kan catatan yang 7 coba ini sama order ya
moda ya ini moda alam dan gas. Sudah ada ya. Kenapa? Kalau kita pakai yang SPP, kita ambil yang apa? Kita berapa? Yang itu maksudnya bagaimana nih? Maksudnya adalah gimana nih kalau berarti akses dari akses lalu dan satu dari akses ambil yang lain saja, pengeluaran yang lain nilai-nilainya kan ada di sini di sini ya 01 dan 10 apakah fungsi simbolnya adalah kalau tidak dari x-aksen kalau satu tidak dari berarti yang ini x-aksen kali y kemudian dia ditambah dengan x kali y aksen kan ini yang satu lagi dan sisi atau pengembangan hasil kali dan dapat lainnya dan kan ada awalnya bisa dari hasil PPP manipulasi algebra atau pakai petakan ya petakan ini berarti eksaksi dan eksaksi itu sendiri pertama dia jadi sini kan dua area lainnya ini apa tadi ini eksaksi aksen dan eksaksi aksen aksen sendiri aksennya berada di sini dan sini. Nah, ini yang bernilai satu yang bernilai adalah ini 01 awal kan bisa disederhanakan aja. Jadi maka fungsi ya dan ini paling sederhana ya ini. Atau bisa juga dari sini kalau udah ketemu fungsinya sebenarnya dari aksen ditambahkan aksen atau aksen dan komplement x apa nih kalau kali lagi kan y n x y aksen ya. Nah kemudian kalau sudah ketemu ini nya buatlah komplementasi bangkanya. Jadi kan x aksen y ini berarti pakainya ini kan ya orang ini di sini ini ini rangkaian tersederhananya seperti ini gitu. Tapi ini nanti bisa x-nya ya bisa dari ini susunannya enggak bisa x y kemudian ada x aksen y kemudian nanti tambah x aksen y aksen dengan pakai ini ya di situ. Kemudian bisa saja ya kita menggunakan dengan data
nilai yang hasilnya dia nol ya, yang hasilnya dia tuh lalu, ya kan, hasilnya lalu. Jadi kalau tadi yang lo yang mana, yang adalah yang hasil pertama dan hasil tempat, hasil pertama dan tempat. Berarti kalau mau pakai berarti kalau mau banyak nol kita bilang sebagai x sebagai high. Kalau namanya high kita bilang sebagai komplement. Jadi tadi yang adalah yang pertama dan tempat. Berarti sesuai yang ada adalah hasil pertama dan tempat kalian yang x plus y, kemudian dikalikan x aksen dan y. Mama, ya maka nanti kalau kita mau apa yang itu yang produk Telkomsel, kita ambil yang ini dan ini kita tulis sebagai ini, terus sebagai ini x plus y ya, x plus y terus dikali dengan x aksen plus y aksen gitu. X kalau ini yang nol jadi bernilai inversinya kan ini kan dia berarti ini ya namanya komplement ya. Jadi ini ambil komplemennya, ini ambil komplemennya. Jadi ini x tambah y kemudian dikali dengan x aksen tambah y aksen seperti ini. Nah, ini produk sama. Nah, ini ya, ini kalau ini atau produk itu merupakan ini ya, ini bisa diperoleh dari dan sebagainya bisa diperoleh dari ini di komplementan ya, di yang ini di komplementan agar kita kan komplementan bisa langsung pakai yang apa sih namanya yang peta kantornya aja ya perbedaannya. Nah, kalau sudah ketemu ini ya, sudah ketemu ini kemudian dibuat dalam rangkaian atau implementasi terbang. Nah, yang ini bisa juga disederhanakan ya, ini kan tadi x tambah y kemudian dikalikan dengan x aksen ditambah y aksen. Nah, x aksen ditambah y aksen itu ya bisa dituliskan dalam bentuk namanya x aksen tambah y aksen, jadi kayak gini ya, x aksen kali y aksen. Jadi boleh ini nah, terus kemudian nanti buat implementasi gerbangnya. Implementasi gerbangnya bagaimana ya, ini kan berarti gerbang OR ya, yang terakhir adalah OR. Kita n kan x dan y ya, x dan y n, terus habis itu ini kalau mau pakai yang ini berarti ini x aksen y aksen y aksen itu kan ini ya sama dengan x aksen tambah y aksen ya. Bisa juga pakai ini kan, ini apa nih, ini Gerbang N. Ini kan gerbang N ya, gerbang N. Kalau ini
Kembang or, Bu. Ini perubahan ini. Kembang or, Bu. Or. Gerbang or. Ini kayaknya ada or itu yang apa or? Yang penjumlahan kalau or Itu kan yang penjumlahan ya. Or yang penjumlahan benar ini ya. Kan? Nah, berarti ini kan x tambah y kan ini x tambah y. Nah kemudian nanti kalinya kan pakai ini. Nah terus diambil x ini kan berarti x apa ini kali ya ya kali baru di nol. di apa ini di nol, betul nggak? Nah hasilnya baru nanti di orkan ketemu f gitu ya. Nah untuk membuat ini kita harus tahu fungsinya seperti ini penjelasannya udah ya. Nah sekarang rangkaian untuk ini tadi kita kan bahas tentang prosedur untuk rangkaian kombinasinya. Nah ini untuk rangkaian penjumlahan tadi kan rangkaiannya ada penjumlah, ada pengurang, ada pembagi gitu ya, ada penjumlah atau pengurang ya. Rangkaian penjumlah di dalam sistem digital seperti kalkulator, komputer, terdapat suatu rangkaian yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika. Apa saja ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Operasi dasar dari perkalian pembagian berturut-turut adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam aritmatika penjumlahan biner sesuai dengan yang telah dipelajari pada bab sebelumnya bahwa ini 0 ditambah 0 itu kan 0 ya, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, dan 1 tambah 1 itu 0, tapi carry 1. Nah, pada bilangan biner dikenal posisi satuan, kan kita tahu ya ada satuan n pangkat 2 pangkat 0, terus 2an, 2 pangkat 1, 4an, 2 pangkat 2, dan 8an, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Itu kalau di biner kan kayak gitu. Nah, untuk yang rangkaian penjumlah sendiri, kita ada penjumlah sendiri itu dikenal ada setengah jumlah atau half adder sama full adder ya. Kalau half adder ini hanya melakukan penjumlahan yang bitnya itu 2 bit saja. Rangkaian hanya dapat digunakan untuk menjumlah biner pada posisi satuan saja. Artinya tidak dapat digunakan untuk menjumlahkan posisi 2an. Paham ya, 2an itu berarti yang apa namanya? Kalau 2an itu kan berarti yang di depan. Jadi ada 2 ini, 2 apa namanya? 2 digit gitu ya, 2 digit di depan gitu. Karena rangkaian penjumlah tersebut tidak memiliki masukan untuk simpanan hasil penjumlahan dari posisi sebelumnya. Nah, secara blok diagram setengah jumlah itu dituliskan seperti ini. Ya. Ini AB, ini ada simpanan atau carry. Nah, kemudian ini jumlahnya. Jadi dia ada dia punya berapa input? Dia punya 2 input dan 2 output ya. Ini 2 input dan 2 output. Ya. 2 input ini ada melibatkan X dan Y, kemudian outputnya nanti ada carry dan satuan S ya. Di sini berlaku jika yang ditambah dan penambah 0 maka jumlahnya ini yang ditambah dan yang penambahnya 0 jumlahnya 0, carry-nya 0. Jika yang ditambah 0 dan penambahnya 1 akan diperoleh 1, carry-nya 0. Jika penambahnya 1 yang ditambah 0 maka akan dapat carry 0, sum-nya 1, dan
Kalau masing-masing satu inputnya akan diperoleh sumnya 0, carry-nya 1. Nah, kalau dari sini berarti dia tabel kebenarannya ada C dan ada S. Ya, ada C dan ada S. Tadi kan kedua keluaran ya, ada dua input dan ada dua keluaran. Nah, keluarannya ini S-nya yang S yang kalau kita mau pakai sum of product berarti ambil yang high ya, yang high saja. Berarti yang high ini kita tuliskan sebagai X aksen Y, ini yang suku kedua, dan X Y aksen, atau X aksen Y ditambah X Y aksen. Sementara untuk carry-nya yang bernilai 1 adalah yang ini, yang paling bawah. Yang paling bawah berarti kalau dengan metode min term kita tuliskan sebagai X Y C-nya. Nah, rangkaian implementasi setengah jumlah. Nah, setengah jumlah tadi kalau kita gunakan yang ini ya, X aksen Y plus X Y aksen dan C-nya X Y, maka bentuk rangkaiannya seperti ini. Ini X aksen Y, ini X Y aksen, kemudian di N kan, ya, keluar S. Sementara untuk yang C ini ada XY, kemudian di orkan keluar C. Atau bisa dibuat dalam product of sum. Nah, product of sum berarti ambil yang low, ya, ambil yang low. Untuk yang S-nya, gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Mana tadi ini? Oh, ini keterangan nih. Nah, ini nggak ada ya keterangan. Nah, contoh lain dari rangkaian yang Hals-Adler tadi, contohnya adalah ini. Ada 4 contoh: A, B, C, dan D. Nah, di sini untuk yang A, ini yang A. Yang A itu ada, ini kalau ini seperti ini ya. Ini X aksen, Y aksen, ini inputnya X, Y. Kemudian lihat untuk yang S ya. Untuk yang S dia menjumlahkan, ini kan menjumlahkan ya. Ini menjumlahkan antara X aksen kali Y aksen dengan X kali Y. Nah, ini dijumlahkan, kemudian habis itu diorkan. Gitu. Kemudian yang C, coba diperhatikan yang C, yang B, C, dan D. Coba. Ini contoh, maksudnya ini contohnya sudah ada ya, sudah ada di gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang kita paparkan di slide sebelumnya, fungsinya ada, kemudian dibuat rangkaian logikanya. Nah, ini tapi fungsinya kita tentukan dari tabel kebenaran. Kalau di sini ceritanya fungsinya sudah tahu, simbolnya tinggal digambar aja. Coba sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan.
Kalau yang D itu gerbang apa itu? Gerbang XOR sama XOR, Bu. XOR sama ini XOR ya. Gerbang sama gerbang N, Bu. N. N? Nah ini N? Iya, Bu. Yang ini? Iya, gerbang N, Bu. Ya. N ya ini ya. C-nya kan N ya, X. Ya. Kekurangan dari rangkaian setengah jumlah, ya, kekurangan dari rangkaian setengah jumlah ini adalah karena yang bisa dijumlahkan hanya 2 bit tunggal sehingga terbatas ya operasinya, kemudian rangkaian tidak bisa menerima bawaan dari pasangan bit dengan kedudukan yang lebih rendah. Itu kekurangannya. Nah kemudian untuk rangkaian full adder atau penjumlah penuh, full adder kita bisa lihat bedanya ya. Kalau di half adder itu kan dia 2 masukan 2 keluaran. Kalau di full adder itu ada 3 masukan dan ada 3 masukan dan 1 keluar dan 2 keluaran. Yang keluarannya tetap ada S dan ada C. Nah kalau yang ini ada C dari bawaan dari yang bit sebelumnya ya, bit yang lebih bawah. Nah ini contoh dari full adder yang sebelah kanan yang warna hijau itu ya. Nah ini C-nya C input ya. Ini C input, C output. C input ini ceritanya udah ada hasil dari operasi sebelumnya. Kemudian nanti buat tabel kebenarannya sama ya, tabel kebenarannya kemudian disusun fungsi polnya, kemudian dibuat implementasi gerbangnya. Rangkaian penjumlah penuh atau full adder membentuk jumlah 3 bit masukan ya. Masukan 3 bit rangkaian terdiri dari 3 masukan dan keluaran, 2 variabel masukan X dan Y mewakili 2 bit yang dijumlahkan dan masukan ketiga Z itu mewakili bawaan dari kedudukan order di bawahnya. Kemudian untuk keluarannya ada 2 yaitu S dan J. Karena jumlah hitung 3 bit mempunyai setara desimal yang berkisar dari 0 sampai 3 dan 2 atau 3 dalam binar memerlukan 2 angka. Nah, untuk tabel kebenaran ya. Ini sekali lagi ini tadi X, Y itu sebenarnya masukan, kemudian Z-nya ini merupakan hasil carry dari yang penjumlahan di bit yang lebih bawah. Jadi ini Z-nya itu jadi tetap jadi masukan ya. Nah, nanti keluarannya ada ini C output dan S. Nah, berarti kalau di sini ada 3 masukan, maka kombinasinya ada 2 pangkat 3 alias 8 kombinasi. Ini 8 kombinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk fungsi polnya disusun dari ini ya, lihat keluaran C dan S mana yang high dan mana yang low. Kemudian menyusunnya bisa pakai min term, bisa pakai max term. Nah, untuk mengetahui fungsinya atau nanti kalau misalkan mau menyelesaikan peta Karnoff-nya, berarti kita harus menyusun dalam bentuk ini ya, segi 4 seperti ini ya. Terus dicari atau dipetakan, diletakkan yang nilai high-nya itu ada di mana ya. Kemudian dari sini
Ya, dari sini kalau misalkan memang tidak bisa disederhanakan, ya udah berarti nilai paling sederhananya ya nilai fungsi itu sendiri ya. Di sini kan berarti x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0. Nah, ini s mana ini? Ini x, y, z satu-satu berarti x, y, z. Ini kemudian yang ini apa nih? Yang ini? Nah, ini X, Y aksen, Z aksen, Bu. x, y aksen, ya, Z aksen. z aksen ini yang ini ya. Kemudian ini X, Y aksen, Z. x aksen, y aksen, x-nya kan x aksen kan x aksen, y aksen dan z. Kemudian yang ini X aksen, Y, Z aksen. oke. Ini ya. Yang ini x, y, z. Nah, mau disederhanakan bagaimana kalau ini nggak bisa ya sini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, terus dibuat implementasi gerbangnya. Nah, kemudian untuk yang C-nya, tadi C-nya kan dia bernilai di sini ya, di suku ke 4, 6, 7, 8. Seperti ini, di sini. Kalau maksudnya 4 urutan keempat ya, tapi kalau ini kita mulainya dipetakan kan ini 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Berarti ini di M3 terus M5, M5, M6, M7. M7. Iya. Berarti di sini ngambil yang ini M3, M5, M6, M7. Kemudian disusun ya. Terus disederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan. Lihatnya bagaimana Mas Ingat? Menyederhanakannya? Cari yang Cara gimana? Cari yang nilainya tetap, ya enggak? Misalkan ini dari sini ke sini yang biru. Yang biru itu yang biru lihat y-nya dari 0 ke 1. Tetap enggak? Berubah kan? Tapi setnya kan 1, 1 berarti setnya tetap, ini x-nya tetap, berarti xz. Ini yang biru ini adalah xz. Kemudian yang ini merah vertikal, yang tetap apa? Y sama Z. Y sama Z, berarti ini Y sama Z. Terus yang kotak horizontal, yang tetap apa? X sama Y. X sama Y, berarti ini X sama Y. Gitu. Nah, ini gerbangnya berarti kita buat ini dan ini. Implementasi rangkaian full adder dalam 2 half adder dan sebuah gerbang OR. Suatu full adder dapat juga diimplementasikan dengan dua buah setengah penjumlah, ya, 2 buah rangkaian setengah penjumlah digabungkan dengan gerbang OR gitu ya. Keluaran S dari setengah penjumlah kedua merupakan hasil operasi XOR antara Z dengan keluaran setengah penjumlah yang pertama. Memberikan persamaan bintang dan keluaran bawaannya adalah bintang 2. Contoh rangkaiannya digambar ini. Coba perhatikan.
Ya, jadi untuk yang full adder itu bisa dibuat dari 2 buah rangkaian half adder. Mana half addernya mana? Terlihat nggak half addernya? Halo? Tadi kan full adder bisa dibuat dengan menggabungkan 2 buah half adder ke gerbang OR. Nah, pertanyaan saya mana half addernya? Yang XOR sama N-nya bukan ya? Yang mana? Iya, ini yang XOR. Ya, ini kan ada XOR. Sama yang gerbang N. Ya, sama ini. Ya. Oh, tadi kan ini dengan ini. Dan tadi kan kalau kita lihat lagi di sini. Ini ya. Simpanan atau carry-nya itu kan gerbang N kan. Ini N. Ini XOR. XOR. Nah, ini dengan ini full, ini half adder, kemudian digabungkan. Nah, tadi ya, digabungkan dengan half adder yang lain. Operasinya adalah operasi OR. Oh, ya. Kemudian untuk rangkaian pengurangnya juga sama, ada full subtractor dan ada half subtractor. Nah, untuk rangkaian pengurang setengah pengurang ini digunakan untuk melakukan operasi pengurangan data-data bilangan biner 1 bit saja. Ya. Mempunyai karakteristik masukannya 2, yaitu A dan B, input dan keluarannya ada 2 juga, mirip-mirip dengan yang half adder ya. 2 masukan 2 keluaran. 2 masukan itu apa? Kalau di sini A dan B, ini A dan B, kemudian keluarannya ada difference dan borrow, ada 2 seperti ini. Nah, ini contohnya kan, ingat ya kalau pengurangan kan 1 kurang 0 berarti kan 1 kurang 0 ya 1 kurang 0 1 berarti diff-nya 1, borrow-nya 0 ya. Nah, kalau 0 kurang 1 berarti kan harus pinjem 1, berarti ini kurang 1 diff-nya 1, borrow-nya 1 gitu. Nah, ini contohnya kalau 0 kurang 0, 0 kurang 0 berarti borrow sama difference-nya 0 masing-masing. Kemudian 0 kurang 1, 0 kurang 1 ya. Berarti 1 kurang 1 0, 1 kurang 0 1 ininya 0. Sekarang kalau 1 kurang 1 kurang ini 0 kurang 1 0 kurang 1 0 kurang 1
Div-nya 1 ya, Bu? Terusnya, Div-nya 1 ya? Kan iya, borrownya 0. benar ya? Benar ya, ini div-nya 1 ya harusnya ya. Jadi borrow-nya 1, div-nya 1 dong, ya enggak? Iya, Bu. 1 Bu. ya. Ya. Nah, gitu. Jadi ini harusnya 1 nih. 0 kurang 1. Gitu. Ini 1. Nah, persamaan logika yang mungkin ya sama lah nanti. Berarti kita harus membuat persamaan logikanya dengan melihat ini. Ya. Ini berarti untuk yang ini ya, ini tadi 1 ya, mungkin saya perbaiki dulu sebentar. Ini harusnya 1. Insert sebentar. Seperti ini. Borrownya tadi 1 di sini ya, di suku M1 di aksen ini karena dalam A dan B ya, boleh dalam X Y boleh. Berarti ini X aksen Y atau ini A aksen B. Kemudian kalau yang difference loh kok nggak ke itu, sebentar, nggak ke save, masih sama ya. Ternyata yang saya copy masih sama. Nah ini M1 dan M2, berarti ini. Nah kemudian dari persamaan tadi, dari fungsi tadi kita buat rangkaian gerbang logikanya ya. Yang apa? Ya yang memenuhi ini tadi, yang memenuhi ini. A aksen B tambah A B aksen. Ya. Kalau mau pakai yang mana, bisa pakai A yang gerbang A ya tersusun dari XOR, AND dan NOT, bisa juga pakai AND, OR dan NOT. Ini. Nah terus nanti ini kan sebenarnya hasilnya akan sama ya. Tinggal nanti kalian pilih mana yang paling untuk implementasi di rangkaiannya, pilih mana yang paling sederhana, yang paling sedikit langkah ya. Jadi dari 2 baik A dan B itu hasilnya akan sama ya, sama fungsinya, tapi kita bisa memilih gerbangnya, bisa pakai A yang lebih sederhana. Nah, untuk yang full subtractor itu bedanya apa? Bedanya mirip dengan yang tadi ya, yang full adder, dia digunakan untuk melakukan operasi pengurangan biner yang lebih dari 1 bit ya. Kemudian terdapat 3 terminal input dan 2 terminal output. Terminal inputnya ada tadi ada A, B atau X, Y, kemudian ada 1 terminal borrow input dari bit yang lebih rendah. Keluarannya
sama ada difference dan ada borrow out. Ini ya juga sama ya, ini jadi 3 ya. Ini kan jadi 3 nih. A, B, dan borrow in. Nah, keluarannya nanti borrow out dan difference. Nah, ini tabel kebenaran full subtractor. Misalkan kan 3 ini ya, ada 3 masukan termasuk borrow in, maka nanti kombinasi input yang mungkin adalah 2/3 atau 8. Nih 001 000 001 010 011 100 101 101 110 111 borrow-out-nya. Nah, borrow-out-nya ya tergantung ini kan dari soal dari diketahui seperti ini, difference-nya ini. Nah, nanti kita tinggal membuat rangkaian membuat fungsi ball-nya. Ya, ini terlihat agak ribet karena kan ada ini ya, ada simbolnya BR in gitu ya, BR in. Nanti boleh kalian pakai ini misalkan Z gitu, boleh dikasih keterangan ini Z, padahal dia sebenarnya borrow in. Kalau ini kan agak ribet ya. Untuk yang div-nya ya sama, berarti ini yang suku M pakai mintem, berarti 1, 2, 4, dan 7 ya kan. Kemudian untuk yang borrow out yang bernilai high adalah di M1, 2, 3, dan 7. Nah, terus nanti baru nah ini seperti ini ya, baru dimasukkan ke berdasarkan ini kita masukkan ke peta Karnoff. Peta Karnoff-nya ada 2, sama ya, tetap untuk peta Karnoff yang hasil ini difference, pengurangan, dan pengurangan dari borrow yang penyimpanan ya. Penyimpanan. Kalau penyimpanan kan C, untuk yang penjumlahan ini yang hasil pinjamnya itu tadi. Jadi ada 2 peta Karnoff-nya. Kemudian nanti dibuat persamaan logikanya ya. Begitu kira-kira. Nah, ini contoh dari rangkaian full subtractor dapat digambarkan ya, ini contohnya. Jadi ini ada AB, ini AB, kemudian ini ada borrow in. Nah, borrow out-nya ini, kemudian ini hasil difference-nya gitu. Dari mana? Dari yang ini tadi yang kita buat. Nah, kita peroleh persamaan div dan borrow out tadi. Gitu. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, masih ada sih. Yang rangkaian penjumlah dan pengurang. Ya. Cukup? Nanti ada latihan, silahkan kalian kerjakan latihannya ya, untuk dikumpul minggu depan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliah siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.